Matsunaga Futoshi, lahir 28 April 1961. Dia adalah seorang pembunuh berantai Jepang yang menipu dan menyiksa korbannya. Insiden ini dikenal juga dengan insiden pembunuhan berantai Kitakyushu. Matsunaga dihukum atas 6 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pembunuhan tidak disengaja antara tahun 1996 dan tahun 1998 dan dijatuhi hukuman mati. Dia membunuh korbannya dengan seorang kaki tangan, yakni Junto Ogata, yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Kejahatan Matsunaga sangat kejam, sehingga sebagian besar media Jepang tidak bersedia melaporkan rinciannya. The Japan Times melaporkan bahwa jaksa mengatakan kalau kasus ini tidak ada bandingannya dalam sejarah kriminal Jepang. Beberapa penulis, termasuk Ryuzo Saki, menerbitkan rincian kejahatan tersebut. Futoshi Matsunaga lahir di distrik Kokurakita, di kota Kitakyushu, prefektur Fukuoka, dan tumbuh besar di Yanagawa. Matsunaga memperoleh nilai bagus di sekolah dan memiliki kepribadian yang menawan, tetapi cenderung menunjukkan masalah disiplin. Ia dipindahkan ke sekolah menengah atas lain. Setelah menjalin hubungan dengan seorang gadis SMP, ia menikah pada usia 19 tahun dan memiliki seorang putra. Meskipun sudah menikah, Matsunaga terlibat dengan setidaknya 10 wanita simpanan pada bulan Oktober tahun 1982. Selama masa pernikahannya, ia terlibat dengan Junto Ogata, salah satu mantan teman sekolahnya dari Yanagawa. Pada tahun 1984 Matsunaga berjanji untuk menikahi Junko, tetapi ibunya, Shizumi Ogata, tidak menyetujui hubungan tersebut karena Matsunaga telah menyiksa putrinya. Akibatnya Matsunaga memperkosa Shizumi. Pada tahun 1985, Matsunaga meyakinkan Junko bahwa keluarganya membencinya karena percobaan bunuh diri dan membujuknya untuk tinggal bersamanya. Pada tahun yang sama, Matsunaga juga membeli sebuah gedung di mana ia dapat menjalankan bisnis futon. Setelah itu, ia mulai menyetrum karyawan di lantai 3. Matsunaga kadang-kadang tiba-tiba berteriak ke arah orang lain dan mengatakan hal-hal seperti, "Ada hantu di belakangmu. Ia sedang menyedot kekayaanmu." Dia juga merujuk pada istilah-istilah keagamaan seperti samsara dan kami. Pada tahun 1992, Matsunaga telah mencuri 180 juta yen sekitar 2,2 juta dolar Amerika melalui penipuan atau pemerasan. Ia dan Junko lolos dari penangkapan polisi dan dimasukkan ke dalam daftar orang paling dicari di Jepang. Matsunaga tinggal di sebuah kondominium di Kokurakitaku. Korban pertamanya adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan 3 orang anak. Pada bulan April tahun 1993, ia meyakinkan wanita itu untuk meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersamanya dengan mengatakan kepada wanita itu bahwa Junko adalah saudara perempuannya. Salah satu anaknya meninggal secara misterius. Pada bulan September tahun 1993, 2 anaknya yang lain pergi untuk tinggal bersama ayah dan kakek mereka pada bulan berikutnya. Selama hubungan mereka, Matsunaga menipu wanita itu sebesar 11,8 juta atau sekitar $145.510 dolar. Wanita itu meninggal secara misterius pada bulan Maret tahun 1994 dan polisi tidak dapat membuktikan bahwa Matsunaga telah membunuh wanita itu atau anaknya. Kemudian pada tahun itu, Matsunaga mulai menganiaya Kumio Toraya dan juga putrinya. Kumio sebelumnya telah menceritakan kepada Matsunaga tentang sejarah kriminalnya sebelumnya. Matsunaga menggunakan informasi ini untuk memeras Kumio. Kumio dan putrinya ditawan di apartemen Matsunaga. Di sana Matsunaga menyiksanya dengan sengatan listrik, memaksanya untuk memakan kotorannya sendiri, dan memaksa putrinya untuk menggigit ayahnya. Kumio meninggal akibat penganiayaan ini pada tanggal 26 Februari tahun 1996. Matsunaga meyakinkan putri Kumio
bahwa dia telah membunuh ayahnya. Dia mengatakan kepada Junko dan gadis itu untuk membuang sisa-sisa jasadnya yang dibuang ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Setelah dihancurkan, tak lama kemudian, Matsunaga menemukan target lainnya, yaitu seorang wanita yang dikenal oleh Kumio. Ia meyakinkan wanita itu bahwa ia lulusan Universitas Kyoto dan berjanji akan menikahinya. Namun ia malah menipu wanita itu sebesar 5,6 juta atau sekitar $69.066 Amerika. Seperti sebelumnya, wanita itu dan putrinya dikurung di apartemen Matsunaga. Wanita itu melarikan diri dengan melompat dari lantai 2. Pada bulan Maret tahun 1997, ia dirawat di rumah sakit jiwa dan putrinya pun dibebaskan. Bulan berikutnya, Junko pergi bekerja dan tidak kembali. Matsunaga pun menghubungi keluarganya, mengancam mereka dan memeras Hizumi atas pemerkosaan. 1985 Matsunaga kemudian memalsukan bunuh dirinya, mendorong Junko untuk kembali, di mana dia terus mengalami pelecehan. Dia juga memperkosa saudara perempuan Junko yang sudah menikah, yaitu Riko. Keluarga Junko memberikan 63 juta yen atau sekitar $777.116 Amerika kepada Matsunaga. Setelah itu, dia menahan mereka dan mengendalikan mereka secara psikologis dengan cara yang mirip dengan metode pemimpin sekte Shoko Asahara. Pada tanggal 21 Desember tahun 1997, Matsunaga memaksa Junko untuk menyetrum ayahnya yang berusia 61 tahun, yaitu Takashi, hingga meninggal. Ketika kondisi mental Seizumi mulai memburuk, Matsunaga memerintahkan Riko dan juga suaminya Kazuya untuk mencekiknya pada tanggal 20 Januari tahun 1998. Beberapa minggu kemudian, dia memerintahkan Kazuya untuk mencekik Reiko. Sementara putri mereka yang berusia 10 tahun, yaitu ayah menahannya. Matsunaga dan Junko kemudian mengurung Kazuya di kamar mandi, di mana dia mati kelaparan pada tanggal 13 April 1998. Matsunaga kemudian memaksa Junko dan ayah untuk membunuh putri Riko yang berusia 5 tahun, yaitu Yuki selama persidangan. Putri Kumio bersaksi bahwa Matsunaga dan Junko telah menyiksa ayah dengan listrik. Kesaksian Junko berbeda. Dia mengatakan kalau ingatan gadis itu mungkin tidak akurat, karena perasaan bersalah tentang melakukan pembunuhan pertamanya. Putri Kumio pun mencekik ayah pada tanggal 7 Juni tahun 1998. Matsunaga dan Junko memotong-motong dan merebus sisa-sisa tubuh korban mereka ke dalam panci, lalu pada akhirnya membuangnya di kamar mandi atau ke laut. Matsunaga menyalahkan pembunuhan tersebut kepada Junko, yang bersama kedua anak mereka adalah satu-satunya yang selamat dalam keluarganya. Pada bulan Juli tahun 2000, Matsunaga meyakinkan seorang wanita lain untuk pergi bersamanya karena tergoda oleh prospek pernikahan. Pada bulan Agustus tahun 2001, ia memberikan anak kembarnya kepada Matsunaga dan Junko. Matsunaga dan Junko kemudian meyakinkan wanita itu untuk memberi mereka 20 juta yen atau sekitar $246.580 Amerika dan mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan uang tersebut untuk membesarkan anak-anaknya. Putri Kumio yang ditahan pun melarikan diri dari Matsunaga pada tanggal 30 Januari tahun 2002, tetapi Matsunaga menemukan gadis itu pada tanggal 15 Februari dan membawanya kembali ke tahanan. Dia kemudian menyiksa gadis itu dengan sengatan listrik. Pada tanggal 6 Maret, gadis itu melarikan diri dari Matsunaga lagi dan melaporkan kejahatannya kepada polisi. Dia berusia 17 tahun. Polisi menangkap Matsunaga dan Junko keesokan harinya ketika mereka mencoba menyelamatkan gadis itu. Si kembar dan dua anak pasangan itu dibawa ke perlindungan polisi. Media awalnya hanya melaporkan bahwa Matsunaga dan Junko telah menyandera korban mereka, mirip dengan kasus Rusako Sano. Sehingga rincian pembunuhan pasangan tersebut pun muncul. Pasangan itu didakwa atas pembunuhan ayah pada 18 September
tahun 2002 pembunuhan Takashi pada 12 Oktober tahun 2002, pembunuhan Shizumi pada tanggal 6 Desember tahun 2002, pembunuhan Yuki pada 11 Januari tahun 2003, pembunuhan Kumio pada 3 Februari tahun 2003, pembunuhan Riko pada 25 Februari tahun 2003, dan pembunuhan Kazuya pada 30 Mei tahun 2003. Tidak ada tuntutan pembunuhan yang diajukan terhadap putri Kumio. Junko dengan tenang mengakui perannya dalam pembunuhan tersebut. Tetapi Matsunaga bersikeras bahwa para wanita itu yang telah mengarang cerita tentang dirinya. Polisi tidak pernah menemukan sisa-sisa jasad manusia dan tidak menemukan bukti fisik. Jadi mereka terutama mengandalkan kesaksian putri Kumio dan Junko selama penyelidikan. Pada tanggal 28 September 2005, Pengadilan Distrik di Fukuoka menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung kepada Matsunaga dan juga Junko. Pengadilan mengadili 6 kasus, namun menganggap bahwa mereka tidak membunuh Takashi secara langsung, namun hanya melukainya dengan sengatan listrik yang kemudian mengakibatkan kematian. Pasangan itu mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada tanggal 26 September 2007, Pengadilan Tinggi Fukuoka menguatkan hukuman awal atas Matsunaga, tetapi hukuman Junko diubah dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup karena Matsunaga telah menggunakan kendali atas Junko untuk memaksanya untuk membunuh para korbannya.